mento yando nimitta awamanggalam ja. Sebelumnya terima salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Hari ini saya akan bercerita tentang Pangeran Siddhartha setelah mencapai penerangan sempurna. Mungkin ada yang pernah dengar kali ya. Udah pernah dengar ya? Nggak apa ya, gue pengingat aja. 7 minggu setelah peristiwa 7 minggu ya setelah Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Di minggu pertama, Sang Buddha masih bertapa di bawah pohon Bodhi untuk menikmati wimutti sukha atau nibbana. Yang kedua, dia menikmati jana, pencapaian jana atau jana sukha. Itu selama 1 minggu dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Dan di minggu kedua, Sang Buddha untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah pencapaian Buddha di bawah pohon Bodhi, dia menatap selama 7 hari tanpa berkedip, menatap pohon Bodhi untuk mengucapkan terima kasih karena diberi naungan, diberi tempat untuk berteduh di bawah pohon Bodhi itu. Ini peristiwa ini dinamakan Animisang Sattaha. Dan di minggu ketiga, Sang Buddha membuat jembatan dari kesaktiannya atau abinya, jembatan emas di angkasa, untuk menunjukkan kepada para dewa yang masih belum percaya kalau dia sudah mencapai tingkat kebudahan. Sang Buddha bermeditasi jalan atau cangkama di situ selama 7 hari. Nah, peristiwa ini disebut Cangkamana Sattaha. Selanjutnya, di minggu keempat, Sang Buddha bermeditasi di rumah, di sebuah ruangan yang dibuat dengan batu permata. Nah, di situ Sang Buddha merenungkan Abhidhamma. Dan setelah merenungkan Abhidhamma, Sang Buddha dari tubuhnya mengeluarkan terpancar 6 sinar yang kemarin udah dijelasin tuh warna-warnanya kan. Udah tahu ya warnanya, biru, kuning, apalagi merah, putih, jingga, dan gabungan ke-5 warna itu. Dan itu disebut Ratanagaha Sattaha. Peristiwa itu disebut Ratanagaha Sattaha. Dan di minggu kelima, di pohon Ajapala atau mungkin sekarang ya pohon beringin ya, Sang Buddha bertapa di sana. Setelah bertapa, Sang Buddha digoda oleh 3 putri Mara. Putri Mara itu menggoda, tapi Sang Buddha tidak tergoyahkan batinnya. Sebelum itu juga Raja Mara pernah mendatangi Sang Buddha untuk meminta untuk parinibbana sajalah, ngapain menyebarkan dhamma, nggak usah katanya. Tapi Sang Buddha tidak mau. Dan di minggu ke-6, di bawah pohon Muncalinda, Sang Buddha bertapa. Dan pada saat beliau bertapa di pohon Muncalinda itu ada badai, turun hujan yang sangat lebat dan angin kencang. Dan dari dekat pohon tersebut ada Raja Naga yang menghampiri Sang Buddha dan membelit tubuhnya sebanyak 7 kali, 7 lilitan, dan
kepalanya memayungi Sang Buddha agar tidak terkena hujan. Nah, itu peristiwa itu disebut Mucalingga Sataha. Dan di minggu ketujuh di pohon Rajayatana, Sang Buddha bertapa di situ untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah Sang Buddha menyelesaikan meditasinya, Sang Buddha merasa lapar karena sudah 49 hari tidak makan, dan kebetulan ada dua saudagar yang sedang lewat di situ, Tapusa dan Balika. Dia menyiapkan beras dan madu, tetapi Sang Buddha saat itu tidak memiliki pata atau mangkuk. Dan seketika itu juga para dewa Catumaharajika turun ke bumi untuk memberikan pata. 4 dari 4 penjuru Dewa Catumaharajika turun untuk memberikan pata. Sang Buddha bingung, kok ada 4 mangkuk, kalau digunakan satu ya tidak mungkin. Akhirnya Sang Buddha dengan kesaktiannya, dengan abinyanya lagi, menggabungkan 4 mangkuk itu menjadi satu dan menerima dana makan dari Tapusa dan Balika. Dan setelah Sang Buddha menerima dana makan itu, Sang Buddha ingin beristirahat untuk menikmati wimuti sukanya dan jana sukanya itu. Tetapi turunlah dari Brahmaloka Brahma Sampati. Brahma Sampati ini memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia, yang sebetulnya Sang Buddha enggan mengajarkan Dhamma ini kepada umat manusia karena dianggapnya terlalu sulit, terlalu halus. Jadi Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma atau memutar roda Dhamma. Akhirnya Sang Buddha menyetujui dan memutar roda Dhamma itu. Nah, sekarang ini kita telah menikmati ajaran Dhamma dari Sang Buddha berkat Brahma Sampati. Ya, saya rasa cukup gitu. Nanti. Udah bantu apa lagi? Udah bantu. Ada yang mau tanya? Meditasi. Lanjut meditasi. 15 menit lagi. Lanjut siap-siap meditasi. Sang Buddha meditasi sampai mencapai pandangan sempurna. Masih 7 minggu lagi di bawah menikmati kebahagiaan dari pencapaian agung beliau. Sampai terakhir tadi sampai di mana? Brahma Sampati memohon untuk Sang Buddha membuatkan Dhamma. Sampai Dhammanya saat ini kita masih kenal. Yang selanjutnya siap-siap duduk, kaki kanannya di atas kaki kiri, atau kaki kanannya dinaikkan ke atas kaki kiri. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri, letakkan di pangkuan, di atas pangkuan. Nah, tegak, duduk tegak, tapi jangan tegang. Pejamkan mata, pejamkan mata. Nah, perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nah, Buddho, Buddho, Buddho. Nah, terus perhatikan saja demikian. Ya.
Avisata Bhavantu Sukitata. Besok baca Willy latihan